Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh saya bersyukur sekali kalau saat ini bisa berada di tempat ini. Sebagaimana bisa saudara lihat, saya saat ini berdiri di kawasan hutan cemara ini. Ya, di sini tempatnya sangat teduh, sangat rindang, sekalipun pada siang hari di tengah panas matahari yang terik. Saat ini saya bisa tetap mengalami kesejukan, keteduhan, kesegaran udara di tempat ini. Ini adalah kawasan hutan cemara atau hutan pinus yang sangat luar biasa. Bisa saudara lihat. Nah, ini berada persis di tempat kawasan Parangtritis. Ya. Kalau musim libur biasanya tempat ini cukup dipenuhi pengunjung, tetapi karena ini masih dalam suasana masa pandemi sehingga tidak banyak ya pengunjung yang datang ke kawasan di tempat ini. Nah, kalau sudah lihat di sebelah kiri saya itu langsung kita bisa menjumpai kawasan pantai selatan. Nah, tidak bisa tampak jelas tapi itu saya bisa lihat. Nah, ada jalanan. Lalu kira-kira 20 meter itu sudah kawasan pantai selatan. Jadi tempatnya sangat luar biasa indahnya. Tempat ini kita bisa merasakan tenang, nyaman, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, maka Yesus pernah berkata demikian. Ya, saya akan bacakan satu ayat ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Firman ini disampaikan Tuhan Yesus sesaat sebelum dia berpisah dengan para muridnya, sebelum dia mengalami masa sengsara, ya, dianiaya, disiksa, didera dan disalibkan. Saat Yesus bertemu dalam percakapan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, dia meninggalkan pesan yang luar biasa ini. Dan pesan ini jugalah yang diberikan kepada kita, orang percaya, anak-anak Tuhan pada saat ini. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Tuhan berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus tahu keberadaan para muridnya waktu itu, karena sebentar lagi Yesus akan berpisah dengan mereka. Dan Tuhan berikan pesan ini, "Murid-muridku, kalau engkau tidak lagi bersamaku, kamu jangan gelisah, kamu jangan gentar, kamu jangan takut, kamu jangan gelisah, jangan cemas. Aku berikan damai sejahtera kepadamu." Haleluya. Dan pesan atau janji inilah juga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita orang percaya pada hari ini. Kita masih hidup di tengah dunia yang serba tidak menentu. Kondisi keadaan di sekitar kita, ya, di segala bidang membuat orang banyak mengalami ketawaran hati, ketakutan, kegelisahan, tidak merasa nyaman, tidak merasa aman. Ya, di tengah situasi pandemi yang masih sulit ini, ya, banyak mengalami goncangan. Orang mudah mengalami kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Hidupnya dikuasai oleh kecemasan, ya, tentang hari esok. Bagaimana saya harus menjalani hari esok? Apakah esok pasti bisa lebih baik dari hari ini? Nah, inilah keadaan yang kita jalani, yang kita alami hari ini. Kita bergumul dengan masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis. Ya, anak-anak kita yang masih sekolah, mereka juga harus berjuang. Sekolah di rumah, secara daring, secara online. Sehingga suasana keadaan ini membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Tidak bisa bebas berjalan-jalan atau bepergian kemanapun, ya,
karena kita dibatasi oleh keadaan. Apakah istilahnya PSBB atau PPKM, ya, sehingga kita masih hidup di tengah masa darurat pandemi COVID. Gerak kita dibatasi, kita harus lebih banyak beraktivitas di rumah, saudara-saudara. Dan kadang kita sebagai orang percaya, kita menjadi kurang bersukacita dan damai sejahtera tidak lagi ada pada kita. Tapi puji Tuhan, Yesus berkata dalam pesannya tadi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Inilah yang Tuhan berikan dan inilah yang kita butuhkan. Hari-hari ini, saudara, di tengah dunia yang makin sulit ini, di tengah masa pandemi ini, bukan keuangan, bukan kekayaan, bukan materi lagi yang kita butuhkan, tapi damai sejahtera. Ya, supaya kita bisa hidup tenang, tentram, nyaman. Itu sebab Yesus berjanji, damai sejahtera ku berikan bagimu. Dan dikatakan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan ini beda dengan damai sejahtera tanda petik yang bisa diberikan oleh dunia ini. Dunia bisa memberikan orang suasana damai, suasana sukacita, suasana senang, dengan berbagai hiburan yang bisa diberikan, dengan berbagai mungkin keadaan-keadaan baik yang bisa dinikmati seseorang. Tapi itu sifatnya sementara, saudara. Dan ketika semuanya tidak kondusif suasananya, situasinya tidak seperti yang kita harapkan, seperti kita hidup di tengah masa pandemi ini, maka banyak orang manusia di bumi ini kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Tapi Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Artinya apa? Damai sejahtera itu sifatnya tetap, sifatnya kekal, sifatnya abadi. Kenapa? Karena damai sejahtera ini diberikan bukan karena oleh keadaan di luar kita, bukan karena kita mampu secara finansial, kita mampu secara ekonomi, kita mapan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan segalanya, bukan. Tapi damai sejahtera itu sumbernya di dalam hati kita. Kenapa demikian? Karena itulah merupakan pekerjaan Roh Kudus, Sang Penghibur, Sang Penolong, Sang Pemberi damai sejahtera dan sukacita bagi kita orang percaya, bagi kita murid-murid Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, di sana Rasul Paulus berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, ya. Sekali lagi, kerajaan Allah, suasana kerajaan surga bukan soal hal-hal yang bersifat materi, makan, minum, ya, materi-materi yang lain. Tetapi dikatakan, tetapi soal apa? Soal kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi saudaraku, mari di tengah masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, pastikan hidup kita berada dalam pimpinan, berada dalam pengurapan, berada dalam penguasaan, pengendalian Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita orang percaya. Dan mari kita berdayakan, kita aktifkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita masing-masing. Dan percayalah, maka kita akan beroleh damai sejahtera dan sukacita surgawi. Sekalipun situasi boleh sulit, sekalipun keadaan boleh sukar, tapi kita tetap bisa hidup dalam damai sejahtera di tengah segala keadaan seperti itu. Inilah janji Tuhan buat kita orang percaya. Dan di bagian akhir itu, tadi di ayat ini Yesus berkata, karena itu janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Haleluya. Jadi orang-orang percaya yang hidup dalam pimpinan, dalam pengendalian, dalam penguasaan Roh Kudus, dalam pengurapan Roh Kudus, dikatakan hidupnya tidak lagi berada di bawah bayang-bayang ketakutan, tidak lagi berada dalam kegelisahan, tidak lagi berada dalam kegentaran, kecemasan, dan lain sebagainya, melainkan hidup dalam damai sejahtera surgawi, sukacita ilahi. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan kepada saya, kita semua orang percaya di hari-hari akhir ini. Karena itu saudaraku, mari, sekalipun kita masih harus terus berjuang di tengah masa-masa yang sukar ini, pastikan hidup kita berada
dalam damai sejahtera dan sukacita surgawi setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, tidak dibatasi atau dipengaruhi oleh keadaan apapun. Dan kalau demikian, maka damai sejahtera dan sukacita kita anak-anak Tuhan tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang oleh keadaan eksternal yang terjadi dalam hidup kita, oleh situasi di sekitar kita. Karena sumbernya itu ada di dalam hati kita, orang-orang percaya. Kiranya firman ini yang sederhana ini boleh kiranya meneguhkan, menguatkan, menghibur, dan mengokohkan kita, anak-anak Tuhan, di hari-hari akhir ini. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya nanti. Haleluya, amin.